Qala al-musannifu al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa ulumina wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakatihi amin ila an qal wal qismu tsani al-af'alul kufriyah, dan bagian yang kedua yaitu perbuatan-perbuatan kekufuran, perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seorang muslim yang memperbuatnya, yang melakukannya keluar dari keislamannya, wal'iyadzu billah. Keluar dari keislamannya disebut dengan riddah atau murtad, wal'iyadzu billah. Qal kasujudin li sanamin, kasujudin li sanamin. Contohnya seperti sujud untuk sonam. Tahu sonam? Sonam artinya patung. Tapi sonam ini bukan sembarang patung, nak. Bedakan antara timsal atau bentuk jamak pluralnya adalah tamathil dengan sonam, bentuk jamak atau pluralnya adalah asnam. Kalau timsal itu patung, patung apapun namanya timsal. Tapi kalau seandainya sonam, sonam itu patung yang dijadikan sembahan. Berbeda. Patung yang dijadikan sesembahan oleh kaum kafir atau musyrik. Ya. Itu namanya sonam. Barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang bersujud kepada sonam, yaitu patung sesembahannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka dia juga keluar dari keislamannya menuju kekufuran, sama seperti yang menyembah patung sesembahan tersebut dari kalangan kaum musyrikin. Perhatikan. Ya. Jadi tidak usah yang namanya sonam itu tidak usah berbentuk seperti patung, walaupun gambar saja sudah masuk. Baik ya. Jadi ingat, sonam di sini bukan sembarang patung atau bukan sembarang gambar, tapi patung atau gambar yang biasa dijadikan sesembahan kaum musyrikin, kaum kafirin. Kalau ada seorang muslim kok sujud kepada patung atau gambar yang biasa dijadikan sesembahan kaum musyrikin, kaum kafirin, maka muslim tersebut batal keislamannya, dia telah keluar daripada Islam. Disebut dengan murtad. Perbuatannya namanya riddah. Wal'iyadzu billah. Zaman dulu ada Lata, ada Uzza contohnya. Nama-nama patung. Kalau ada seorang muslim sujud ke Lata ini, maka dia akan keluar dari keislamannya. Tanpa harus dilihat niatnya apa, nggak ada urusan niat di sini. Kita menghukumi secara zahir. Orang yang sujud terhadap sesembahannya kaum musyrikin, kaum kafirin, maka sama artinya dia setuju meridhai sesembahan tersebut, meridhai perbuatan kaum musyrikin tersebut, kaum kafirin tersebut, maka hukumnya dia sama dengan mereka, maka dia akan keluar dari keislamannya, waliyadzubillah. Ya. Gak perlu dilihat niatnya, kan niat, nggak ada niat urusan begini, enggak. Kalau yang jadikan sesembahan adalah patung atau gambar yang biasa dijadikan sesembahan oleh kaum kafirin, oleh kaum musyrikin, maka langsung ketika sujud keluar dari Islam, selesai. Nggak ada alasan niat saya, nggak ada niat di sini, selesai. Nggak perlu ditanya niatnya, nggak perlu ditanya niatnya, karena itu menunjukkan apa? Setuju, ridha dengan kekufuran kaum musyrikin, kekufuran kaum kafirin, kemusyrikan kaum musyrikin. Lihat. Baik ya.
Berbeda dengan kalau yang dijadikan, kalau dia sujud kepada makhluk apapun itu makhluknya. Kalau ada seorang muslim sujud kepada makhluk, apakah sujudnya dia kepada makhluk langsung dihukumi kafir? Tidak, nak. Langsung dihukumi murtad? Tidak, nak. Kalau sembarang makhluk, bukan sesembahan kaum musyrikin, bukan sesembahan kaum kafirin. Contoh, ada seorang muslim sujud ke pohon yang besar, yang ada mbah-mbahnya katanya. Tapi ini pohon bukan sesembahan kaum musyrikin, bukan. Bukan juga sesembahan kaum kafirin, bukan. Cuman ini seperti itu, ini orang dia muslim tapi ya keislamannya tidak kuat. Melihat pohon yang besar sujud dia untuk pohon tersebut. Apakah dia langsung menjadi kufur? Ingat, kalau dia sujud untuk makhlukat, apapun itu makhluknya, dan makhluk tersebut bukan merupakan sesembahan kaum musyrikin, kaum kafirin, bukan merupakan simbol mereka yang bisa mereka jadikan Tuhan atau sesembahan, maka tidak langsung dihukumi kufur, tidak, nak. Tapi dilihat dulu, nah sekarang niatnya apa? Tuh. Kalau niatnya beribadah, menghambakan diri kepada yang disembahnya dari makhluk-makhluk Allah, kufur dia, keluar dari Islam. Tapi kalau niatnya kau tidak ibadah, hanya penghormatan saja, lihat pohon gede sujud menghormati katanya, dia tidak kafir, tapi dia masuk dalam kategori haram. Karena dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, penghormatan itu tidak boleh sampai derajat sujud. Kalau kau menghormati sampai sujud, hukumnya haram. Awas ya, perhatikan. Ustadz ulang lagi, fikih itu faham, nak. Ya, ini faham, harus faham. Ingat, sujud untuk patung atau gambar atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya berpotensi menjadikan orang yang sujud dari kalangan kaum muslimin menjadi kafir. Tapi dirinci, kalau patung atau gambar atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang dia muslim tersebut sujud untuknya merupakan sesembahan kaum musyrikin, kaum kafirin, maka apa hukumnya? Hukumnya ketika sujud langsung murtad, keluar dari Islam. Bisa dipahami? Baik. Tapi kalau seandainya bukan sesembahan kaum musyrikin, bukan, tidak biasa dijadikan sesembahan, enggak, bukan. Tapi dia sujud, apakah langsung dihukumi kafir? Tidak, ditanya dulu niatnya apa ketika dia sujud untuk makhluk tadi. Kalau kau niatnya saya waliyadzubillah, dia ngomong beribadah kepada patung atau pohon atau apa, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau ngomongnya kok cuman penghormatan saja, maka dia tidak kafir tapi haram. Jelas ya? Keharaman tidak sampai derajat kafir, ya. Baik. Au syamsin, orang sujud untuk matahari, karena jelas bangsa Persia menyembah matahari. Bahkan sebagian di kalangan Jepang sana juga memang menyembah matahari. Artinya matahari merupakan makhluk Allah di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang dijadikan sesembahan. Maka kalau ada orang muslim yang menyembah matahari, otomatis sujud ke matahari, otomatis keluar daripada Islam. Kenapa? Karena matahari memang adalah sesembahan untuk sebagian kaum musyrikin, ya. Au qamarin juga sama, qamarin bulan. Rembulan, ya, bukan bulan temannya hari ataupun temannya tahun, bukan.
Tapi bulan ini rembulan, orang sujud untuk rembulan karena ada yang nyembah rembulan, ada nak. Nyembah matahari ada, nyembah rembulan ada. Maka kalau ada kaum muslim kok nyembah matahari atau nyembah rembulan, sujud begitu untuk rembulan matahari, keluar dari Islam. Baik ya. Dalam nuskhah yang lain, lihat di kitab kalian mungkin tidak ada asyaitan, ada mana? Kakak Tafaku ada. Kasujudin li sanamin au syamsin au qamarin au syaitanin mutlaqan, ada tidak? Dalam versi lain, dalam redaksi lain ada. Maka kalian tulis wa fi nuskhatin au syaitanin, syaitan. Nyembah syaitan, keluar dari Islam. Sujud untuk syaitan, keluar dari Islam. Baik. Au makhluqin akhar, atau makhluk yang lainnya, yang lain daripada sanam, syams, qamar atau syaitan. Nah, ada keterangan au makhluqin akhar, keterangannya ala wajhil ibadah, ala wajhil ibadah, ala wajhil ibadah. Jadi yang nyembah makhluk apapun daripada makhluk-makhluk Allah, tujuannya adalah menghambakan diri beribadah kepada makhluk tersebut, sujudnya mengeluarkan dia daripada kekufuran, wal'iyadzubillah. Ya, dicatat kalian. Qal wa min amthilatil kufri bi fi'lil jawarihi aidha ramyul mushafi. Dan di antara contoh-contoh kekufuran yang disebabkan karena perbuatan anggota badan juga ramyul mushafi, membuang mushaf. Mushaf artinya Al-Quran, dibuang begitu. Wal'iyadzubillah. Hati-hati nak, jangan lempar-lempar itu Quran itu. Au kitab ilmin syar'i, atau membuang kitab ilmin syar'i, ilmu syar'i seperti fikih, seperti akidah, seperti hadis, dibuang begitu. Ini belum selesai, dibuangnya di mana nanti, sebelum selesai. Makanya jangan sampai gagal faham karena kalian membaca awal tidak sampai akhir, salah. Ikuti sampai akhir. Nanti membuangnya di mana, ada pembahasannya. Baik. Bismillah, membuang sesuatu yang ada tulisan nama Allahnya. Nah, hati-hati makanya ini anak-anak tafakuh khususnya ini. Jangan pernah remehkan nama Allah. Ingat di pondok ini ada tempat khusus untuk sampah terhormat. Sampah itu umumnya adalah hina. Tapi ada sampah terhormat, apa itu? Nah itu kertas-kertas sobekan Al-Quran. Itu ditaruhnya di mana? Di atas. Di atas. Sobekan-sobekan kitab atau catatan-catatan kalian tentang ilmu syariat, fikih dan yang lainnya, akidah. Itu jangan sembarangan dibuang tempat sampah. Nah tidak ada tempatnya sendiri. Di sini mana tempatnya ini? Mana kakak tafaku? Mana tempatnya? Untuk yang itu ada. Awas jangan ditaruh di situ. Itu di atas tempatnya. Baik ya. Awas, membuang atau melempar mushaf Quran, bahasa kitanya mushaf Quran ya. Atau kitab ilmin syar'i, atau kitab ilmu syariat. Nah itu nak, mana anak-anak baru yang belum tahu, kalau kalian menemukan sempalan-sempalan baik itu sobekan Quran atau sobekan daripada hadis atau sobekan daripada kitab-kitab yang lain, kitab-kitab dalam ilmu syariat, letakkannya jangan di sampah biasa. Taruh tuh, lihat, letakkan di sampah yang ada di atas sana ya. Nanti kita gabungkan, kemudian kita bakar
untuk menyelamatkan sesuatu yang terhormat dari kehinaan. Jelas nak ya? Kalau nggak dibakar keinjak-injak nanti repot. Awas, mulai sekarang anak santri awas, jangan ada yang buang sampah di situ ada tulisan nama Allahnya. Kemudian di tempat sampah, sampah biasa, wala'adzubillah. Jangan sampai ada di antara kalian yang buang sampah di situ ada nama Muhammadnya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan nama-nama ulama-ulama terkemuka, ulama yang soleh, hormati nak. Ini kitabnya rusak, kehujanan dibuang tempat sampah, waliyadzubillah. Mana akhlaknya santri? Santri tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, bahkan Ustaz mau cerita tentang seorang imam besar, namanya Bishr al-Hafi. Namanya Bishr al-Hafi. Imam Bishr al-Hafi ketika masa muda atau remaja, masa muda beliau berjalan begitu, jalan begitu di tempat yang, di jalan yang biasa lalu lalang manusia melalui jalan tersebut. Kemudian beliau melihat ada secari kertas, walaupun mungkin zat kertas atau bentuk kertasnya tidak sama seperti yang sekarang. Yang jelas ada seperti kertas, ada tulisan di situ. Sudah keinjak-injak oleh kaki manusia. Sudah separuhnya tenggelam di dalam tanah begitu. Kemudian beliau penasaran, ini apa? Tulisannya apa ini? Pas dibersihkan oleh beliau, diangkat, dilihat ada tulisan nama Allahnya. Ada tulisan nama Allahnya di tulisan tersebut. Lalu udah keinjak-injak itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau bersihkan, kemudian beliau kasih minyak wangi, ditaruh di atas. Suatu malam beliau bermimpi, ada suara tanpa rupa, bukan hantu. Suara tanpa rupa, bukan hantu, bukan. Kalau kalian kan kalau ada suara tanpa rupa ingatnya hantu, bukan. Dalam mimpinya ada orang yang ngomong tapi nggak kelihatan mana bentuknya. Dalam mimpi beliau suara tersebut mengatakan begini, wahai Bishr, sebagaimana engkau harumkan nama Allah, maka Allah pun akan mengharumkan namamu. Apa? Sebagaimana engkau harumkan nama Allah, engkau muliakan nama Allah, Allah pun akan mengharumkan, Allah pun akan memuliakan namamu. Dan benar, sampai detik ini seorang Imam Bishr al-Hafi dikenang dan selalu disebut di lisannya orang-orang soleh, karena saking hebat dan solehnya seorang Imam Bishr al-Hafi. Ya. Ini beliau yang punya statement, kalau kalian pernah dengar, punya pernyataan bahwa ilmu itu, kalau intinya gini, seorang menuntut ilmu kalau menikah maka mati ilmunya. Beliau punya dua pernyataan mirip. Yang pertama, dzubihal ilmu baina afkhadhin nisa. Ilmu itu disembelih. Baina afkhadhin nisa ini tidak layak atau tidak pantas diterjemahkan vulgar, tapi maknanya ilmu itu disembelih kalau seseorang penuntut ilmu menikah. Ini ada dua tafsiran. Nah. Kalau yang anti nikah muda mengatakan, lihat Imam Bishr al-Hafi mengatakan apa? Ilmu itu disembelih kalau sudah nikah, berarti jangan nikah. Kalau nikah nanti ilmunya mati. Kan semua yang disembelih mati. Kata yang ini pemahaman lain. Kata yang mendukung nikah masih muda untuk para santri mengatakan salah pemahamanmu. Bukan itu maksud Imam Bishr al-Hafi. Terus maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu yang hewan yang bisa disembelih halal untuk dimakan dan harus disembelih terlebih dahulu. Kalau sudah disembelih boleh dimakan atau tidak? Boleh. Justru ilmu itu bisa dinikmati ketika sudah nikah. Ini menurut pendapat yang kedua.
Ini kalau anak-anak Al-Bahjah ini pilih tafsiran yang kedua. Makna daripada dzubihal ilmu baina afkhadhin nisa, ilmu itu disembelih kalau sudah nikah. Itu maknanya adalah kalau nikah matang, jadi ilmunya bisa dinikmati. Kan nggak bisa. Hewan sembelihan kalau nggak disembelih ya kapan mau dinikmati? Ya ini emang unik. Walaupun sebetulnya yang pertama tadi maknanya lebih pas. Konteksnya, siaknya. Kenapa? Karena Imam Bishr al-Hafi tidak menikah. Sampai saya pernah ditanyakan pada Imam Ahmad oleh seseorang, wahai Imam Ahmad, apa pandanganmu terhadap Imam Bishr al-Hafi? Kata Imam Ahmad, Imam Bishr al-Hafi adalah segalanya. Segalanya. Sudah segalanya, hebat. Illa au ghaira annahu lam yatazawwaj. Hanya saja beliau enggak nikah. Artinya kalau nikah ya lebih segalanya lagi gitu. Makanya untuk santri-santri zaman now, tahu zaman now? Ya, zaman ayeuna. Untuk santri-santri zaman ayeuna, kalau sudah butuh, karena kita ini berada di zaman yang mana lingkungan rusak, sumber kemaksiatan di mana-mana, khususnya maksiat yang satu itu, wala'idzubillah. Makanya untuk para santri, siapapun yang sudah siap nikah ngomong ke Ustadz, datang, Assalamualaikum Ustadz, saya sudah siap nikah. Ya sudah, bismillah, dicarikan. Tapi Ustadz syaratkan tidak boleh putus nuntut ilmu. Ya, jangan pernah berpikir bahwa orang santri kalau udah nikah berarti nggak belajar. Salah. Justru santri itu kalau sudah nikah belajarnya harus tambah kenceng karena ilmunya disembelih tadi. Udah matang ilmunya. Lihat nak. Baik ya, kita lanjutkan. Ini pesan anak-anakku semuanya, khususnya anak-anak tafaku yang sudah punya hasrat untuk menikah, sudahlah, tidak usah ditunda-tunda, ngomong saja dengan syarat lanjutkan nuntut ilmu. Begitu enak. Ini tidak berlaku untuk boarding ya, mohon maaf. Boarding sabar. Tapi kalau kalian bisa fokus nak, tanpa memikirkan perkara-perkara itu, top. Itu lebih baik. Kita lanjutkan. Au nahwi dzalika min mu'azzamati syar'i. Atau selain daripada mushaf, kitab ilmin syar'i atau ismillah, selain daripada ini yang tergolong dalam mu'azzamat syar'. Mu'azzamat syar' itu apa? Perkara-perkara sesuatu yang diagungkan dalam syariat. Itu namanya mu'azzamat syar'. Ya, perkara-perkara atau suatu yang diagungkan dalam syariat. Ya, makanya kitab ini kitab ini. Nah, ini ada akidahnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Wala'idzubillah, ada seseorang lempar begitu. Dilempar begitu, awas. Memang bukan sembarang lempar, tapi ini ada catatannya. Lempar bukan sembarang lempar, tapi amdan fil qadar. Nah ini, amdan fil qadari. Amdan itu sengaja, fil qadar dalam kotoran. Jadi gini, melemparnya dengan sengaja, dilempar kemana? Di dalam kotoran. Comberan termasuk kotoran atau tidak? Termasuk. Tempat sampah termasuk kotoran? Termasuk. Tempat sampah, tempat kotoran, hati-hati. Walaupun memang kalau santri pada umumnya tidak mungkin punya kesengajaan seperti itu. Tapi kalau ada orang membuang Quran atau membuang kitab-kitab ilmu syariat atau membuang kertas yang ada tulisan lafaz Allahnya dengan sengaja, dibuangnya ke kotoran, maka saat itu dia keluar daripada Islam. Wal'iyadzu billah, hati-hati. Kenapa kok? Ustaz, kenapa keluar dari Islam? Li'annahu yadullu 'alal istihza'i wal istighfafi bid-din. Karena perbuatannya tersebut menunjukkan dia mengentengkan, merendahkan, menghinakan agama.
Orang yang mengagungkan agama tidak mungkin akan membuang Al-Quran di tempat yang kotor, jijik, hina, nggak mungkin. Dengan sengaja pula mustahil. Bahkan orang awam pun, sekedar orang awam, sekedar jadi orang awam biasa, selama masih ada hormat dan ada iman dalam hatinya, nggak mungkin jauh melakukan itu. Yang bisa melakukan ini adalah orang yang sudah keropos keimanan dalam hatinya, menghina, mengentengkan, merendahkan agama dengan cara melempar Al-Quran dengan sengaja di kotoran, atau melempar kitab-kitab ilmu syariat, atau melempar sesuatu yang ada nama Allah di situ. Baik ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk dalam kajian kita Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bis-shawab.